Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uina TV semuanya, kembali lagi di channel Uina TV dalam acara Pasti Podcast Inspirasi Pasti Menginspirasi. Bersama saya Deti Nur Aini yang akan menemani teman semuanya pada episode kali ini. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu apa itu podcast inspirasi. Podcast inspirasi adalah salah satu wadah apresiasi dan inspirasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol bersama dengan narasumber kita pada episode kali ini, mau ngingetin dulu kepada teman-teman yang nonton, wajib follow channelnya Uina TV dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pada episode berikutnya. Sobat Uina TV semuanya, tentunya saya di sini tidak sendirian. Di sini saya bersama dengan narasumber kita pada episode kali ini, yaitu bersama Kak Muhammad Syamsi Rizky. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi Kak, sebelum dari rumah atau dari mana, sebelum ke Uina nggak ada halangan atau apapun Kak ya? Alhamdulillah hari ini agenda saya itu kosong, nggak ada agenda yang terlalu penting. Jadi emang khususin hari ini buat datang ke podcastnya Uina TV buat menyapa sobat-sobat Uina semua hari ini. Wah. Oke, Sobat Uina semuanya, Kak Syamsi ini tidak hanya aktif di bidang akademik saja, tetapi beliau turut aktif di bidang non-akademik, contohnya organisasi, dan juga mengikuti perlombaan serta ikut serta dalam berinvestasi. Oke. Sebelum mulai nih Kak, gimana sih latar belakang Kakak sebelum berkuliah di UIN Antasari dan mengambil jurusan ekonomi syariah nih Kak? Oke, jadi latar belakang pendidikan dulu ya. Nah, jadi aku ini sebenarnya lulusan SMK Negeri 1 Martapura dari jurusan akuntansi. Nah, kalau pertanyaannya kenapa nih milihnya jurusan ekonomi syariah nih misalnya? Pertama karena aku suka dan aku tertarik dengan mata pelajaran ekonomi, mata pelajaran keuangan, hitung-hitungan kayak gitu meskipun uangnya nggak asli kayak gitu di akuntansi kan biasanya. Nah, terus yang kedua karena memang keinginan aku untuk mungkin di masa depan nanti mudah-mudahan bisa berkarir juga di dunia keuangan atau dunia ekonomi kayak gitu. Oke, intinya nggak keluar dari jurusan sebelumnya ya Kak ya? Betul, linear kita linear satu garis. Oke. Lagi nih Kak, gimana sih kegiatan sehari-hari Kakak tuh? Bisa nggak tuh dijelaskan Kak? Kegiatan sehari-hari ya sekarang karena udah semester tua, semester 7 masih belajar khususnya tentang investasi, khususnya tentang keuangan. Kadang buka aplikasi, buka chart namanya, buka aplikasi saham buat milih-milih saham, analisis screening saham. Keseharian ya itu bisa dibilang trader lah. Trader selagi masih belum bekerja, masih mahasiswa semester tua yang mau ngerjain skripsi kayak gitu. Ya sambil-sambilan kita analisis saham, analisis fundamental ataupun teknikal saham buat apa? Buat supaya ilmu kita di dunia keuangan itu nggak habis atau nggak hilang kayak gitu sih kesehariannya. Selain itu juga aku sambil mantau juga ada satu usaha itu percetakan sebenarnya kayak gitu. Cuman karena jauh ya, jadi aku mantaunya cuman dari jauh aja. Oke, jadi percetakan itu nggak langsung Kakak sendiri yang ngerjain atau ada orang lain gitu? Iya betul, ada orang lain yang nge-handle juga di lapangan atau di tempat, jadi aku cuman mantau dari jauh aja kayak gitu. Itu sih. Oke, dengar-dengar nih Kak, Kakak juga sering mengikuti perlombaan, betul nggak tuh? Iya, sering, bisa dibilang nggak terlalu sering, tapi aku suka ikut lomba. Jadi ada lomba yang bisa aku menangkan, ada lomba yang aku juga kadang cuman jadi peserta, mungkin sampai finalis juga ada. Yang jelas aku memang suka ikut-ikut lomba buat apa? Buat ngasah kemampuan aku, khususnya kita sebagai mahasiswa kita dapat mata kuliah, kita dapat pelajaran di kampus. Nah, di lomba itu kita membuktikan diri kita kalau ilmu yang kita dapatkan itu bisa
sampai di mana udah tingkatannya kayak gitu. Jadi kita ikut-ikut lomba. Nah, kalau bicara soal lomba, dari semester 2 kalau nggak salah aku ikut lomba. Dari semester 2 sampai kemarin terakhir di tahun 2024 juga ada ikut lomba tentang analisis saham, tentang debat, tentang karya tulis ilmiah. Yang jelas lomba-lomba yang aku ikutin itu biasanya memang sifatnya lomba-lomba ilmiah. Oke. Mention tentang perlombaan tadi Kak. Kalau boleh tahu, Kakak ini pernah ikut lomba apa aja sih? Oke, pernah ikut lomba apa aja sih? Sebenarnya kalau lomba banyaknya dulu dari SMK pun juga sering ikut lomba. Tapi kita coba aku ingat-ingat yang di kampus aja nih buat Sobat UINA sekalian kayak gitu. Lomba-lomba yang sering aku ikuti di karya tulis ilmiah aku pernah sejak semester 2 pernah ikut Gebiar Olimpiade Ekonomi Syariahnya, HMJ Ekonomi Syariah yang sangat luar biasa. Pernah ikut karya tulis ilmiah itu juara pertama waktu itu. Nah, itu baru pertama kali ikut di Goes dan langsung alhamdulillah juara pertama. Tapi itu 3 orang. 3 orang itu bareng, namanya itu Kamona sama Kabela. Jadi beliau itu angkatan 1 tahun di atasku dan aku masih maba-maba kayak gitu, maba-maba. Pertama kali ikut lomba dan alhamdulillah kami bertiga bisa dapat juara pertama. Nah, itu yang pertama. Kemudian berlanjut juga pernah di karya tulis di lomba karya tulisnya Dewan Eksekutif Mahasiswa yang mengadakan itu sebelum Goes. Alhamdulillah juga juara pertama, itu modal awalku sebelum ke Goes yang tadi. Nah, kemudian lomba debat ilmiah juga pernah jadi best speaker di Ekstatik, itu yang mengadakan juga HMJ Ekonomi Syariah, sampai lomba debat di tingkat fakultas waktu itu Gardanara Festival. Itu keren banget. Itu pengalaman yang luar biasa bagiku ikut lomba, dan ikut lomba itu aku memang serius dan pengen banget buat juara kayak gitu. Ada perasaan tertantang dan wah, semua lawan-lawan atau semua temen rekanku waktu lomba itu rasanya tuh pengen, wah kayaknya aku harus menang, harus lebih hebat dari mereka semua kayak gitu. Kayak ada perasaan feel happy dan feel pengen buat jadi yang terbaik lah kayak gitu waktu lomba. Kemudian apalagi ada banyak sekali sebenarnya lomba. Pernah berangkat ke Semarang, lomba UNES Capital Market Competition atau UCMC. Nah, ini lomba yang berkaitan dengan pasar modal. Lombanya itu tentang membuat analisis fundamental perusahaan. Waktu itu aku membuat analisis fundamental PT Era Jaya namanya, PT Era Jaya. Aku membuatnya nggak sendiri, aku bareng teman-teman aku, ada Syukri sama Jamil, rekan aku buat bikin paper. Alhamdulillah waktu itu nggak nyangka juga itu first time aku ikut lomba paper analisis saham, first time top 10 lah, top 10 berangkat final ke Semarang sama Jamil. Nah itu, kemudian di tahun 2024 juga pernah ikut lomba di Trunojoyo, dan setelah aku ikut yang di Semarang itu aku mulai memberanikan diri buat ikut lomba-lomba yang tingkatannya nasional, khususnya tadi paper analisis saham kayak gitu. Oke, masih di lingkup perlombaan nih Kak. Terkadang kan orang tuh mau ikut lomba tapi ada tipe orang yang overthinking duluan. Maksudnya kayak mau ikut lomba tapi kayak aku nih nggak bisa kayaknya lanjut gitu. Nah jadi dari Kakak sendiri adakah tip and triknya gitu atau caranya gitu buat bisa ngikut perlombaan itu Kak? Oke, betul. Bukan cuman orang lain, aku pun juga kadang overthinking mau ikut lomba itu. Bisa nggak ya ini, bisa nggak dapat, minimal ya dapat masuk di antara orang-orang yang hebat ini kayak gitu. Ya memang perasaan itu ada, perasaan feeling itu, tapi bagiku feeling overthinking itu akan aku jadikan sebagai suatu tantangan, bukan suatu ancaman buat diri kita kalah, tapi itu jadikan suatu tantangan yang bisa membuat diri kita termotivasi lah bahasanya. Jadi jadikan itu motivasi, sehingga kalau misalkan pun ikut lomba tingkat nasional nih misalnya, pun kalau kita kalah, kita itu kalah di antara orang-orang yang hebat lah kayak gitu. Betul. Nah, jadi kalau kita menang, maka kita akan jadi orang yang hebat di antara orang-orang yang hebat, bahkan jadi yang terhebat. Nah, itu yang ku cari, itu yang jadi motivasi aku. Kita harus jadi orang yang hebat, yang unik, dan
bisa lah bersaing dengan kampus-kampus di luar sana. Sedikit cerita juga yang UCMC ya, yang UCMC itu aku lombanya itu bareng sama Jamil berangkat ke Semarang. Waktu itu nggak ada yang pernah nyangka UIN itu akan berada di kampus-kampus besar, salah satunya UGM, UNES ya kan, Semarang, kemudian juga ada UI waktu itu. Siapa yang nyangka ketika sesi namanya itu ada sesi case study. Case study itu kita berdebat 3 lawan 3 kayak gitu, Asian Parliamentary Debate. Siapa yang nyangka pada saat pencabutan musuh dan mosi, siapa yang nyangka ternyata kita malah ketemunya sama siapa? Sama UI. Siapa yang nyangka UIN Antasari versus UI kayak gitu. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang bisa. Kami pun nggak expect kayak gitu lah. Ini persiapannya gimana? Ini UI musuhnya. Ini nggak bakal bisa menang kayak gitu. Tapi ternyata ketika pertandingan aku sama Jamil nyiapin mosi, aku sama Jamil itu nyiapin materi-materi. Mil, kita percaya dulu aja, pede dulu aja. Ini nggak bakalan kita temuin di dimanapun ngelawan UI. Pokoknya cuman di sini kita harus maksimal, kita harus bisa jadi menampilkan potensi terbaik diri kita kayak gitu. Dan alhasil, alhamdulillah waktu itu memang ya secara nilai kita kalah sama UI ya kan. Tapi ternyata selisih poin kita itu cuma 0,4 poin. Wah, kayak gitu sama UI. Kalah tapi 0,4 poin, dikit banget lagi kita bisa dapat best speaker waktu itu. Cuman karena memang waktu itu best speakernya ya dari UI itu kayak gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Setidaknya tadi kalaupun kita kalah, kita kalahnya bukan kita kalahnya sama kampus-kampus yang hebat yang bisa dibilang itu akan memotivasi kita lagi untuk bisa jadi lebih baik kayak gitu. Oke, kembali ke usaha percetakan tadi Bang. Oke. Yeah. Jadi itu kapan sih mulai membuka usaha itu Bang? Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat itu ada artikel percetakan, nah kayak gitu itu usahaku. Jadi mulainya itu di tahun 2020 sebenarnya. 2020 waktu kelas 3 SMK. Kenapa aku bikin itu? Karena memang waktu kelas 3 aku udah mikir gimana caranya ketika aku kuliah itu bisa bebas financial kayak gitu. Ya mungkin aku bingung juga kenapa aku bisa mikir kayak gitu ya waktu kelas 3 SMK kayak gitu. Bebas finansial, alhamdulillah waktu kuliah keuangan kita mudah, karena waktu kuliah kita perlu banget buat ngelola keuangan kita perlu banget buat ngelola pemasukan kita dan pengeluaran kita supaya kuliah kita lancar dan kita tidak ketika ada diminta untuk bayar ini, bayar itu, beli buku ataupun beli materi, kita udah siap keuangan kita. Nah, ya, tadi latar belakangnya tahun 2020, tapi tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan semasa aku kuliah kayak gitu. Dan alhamdulillah memang termudahkan berkat adanya usaha itu kayak gitu. Berarti 2020 sudah jalan 4 tahun nih Bang ya? Sudah jalan 4 tahun alhamdulillah. Meskipun ya sekarang sudah nggak mantau langsung karena memang ada keluargaku juga di sana yang bantu mantau untuk operasionalnya. Aku tinggal mungkin ya menghitungkan keuangannya lah kayak gitu istilahnya. Jadi nanti pulang setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali aku pulang buat hitung keuangannya kayak gitu. Itu kalau boleh tahu usahanya di Banjar sini Bang atau di Bukan, luar? itu di daerah Karangintan, di daerah Martapura. Betul itu. Lagi nih Bang. Bagaimana sih cara mengontrol usaha percetakan itu sendiri Bang? Kan katanya tadi Abang mantaunya dari jauh gitu. Nah, itu bisa Bang Iya, dijelaskan. yang pertama aku udah belajar kewirausahaan dari kelas 3 dan bahkan dari kelas 2 SMK ya. Aku pernah magang juga di perusahaan pada saat kelas 2 SMK. Dari sana aku belajar banyak tentang manajemen. Nah, manajemen pertama ternyata kita bisa membagi orang-orang di dalam usaha kita itu. Ada yang bagian misalnya bagian yang karena ini percetakan fotokopian kan, jadi ada yang bisa disebut karyawan lah kayak gitu, karyawan, dan aku sebagai ownernya kayak gitu, pemilik modal atau pemilik usaha. Jadi aku memang waktu itu aku adalah konseptor awal gimana bentuk usahanya, kemudian modal aku juga punya tabungan investasi waktu itu, jadi ku investasikan ke percetakan itu. Dan akhirnya karena aku kuliah waktu itu 2020 masih aku sendiri yang ngerjain, tapi karena aku kuliah jadinya ada keluarga yang aku ajak untuk
untuk menjadi karyawan lah bahasanya di tempat aku itu. Jadi keluargaku itu yang sekarang menjalankan operasional ataupun jadi tukang fotokopinya lah bahasanya, dan tukang printnya. Dan aku juga bantu sebenarnya di bagian biasanya ada editing, ada cetak foto juga. Aku di bagian editing juga, jadi dari jauh aku bisa ngedit. Tapi kalau yang mencetak keluargaku yang di Karangintan tadi yang mencetaknya kayak gitu. Pembagiannya sebenarnya simple, sesederhana itu, dan ketika udah 2 minggu atau 1 bulan nanti aku pulang buat ngitung keuangannya gimana kayak gitu. Simple aja sebenarnya, dan gak terlalu besar juga usahanya, tapi cukup buat kita lah, cukup buat aku dan si yang jadi karyawan buat ini dia sekolah dan aku juga kuliah kayak gitu. Oke. Lanjut nih Bang ya. Katanya Abang sekarang menjadi Direktur of KSPM Antasari nih Bang, betul nggak tuh? Oke, ya betul sekali. Saya jadi Direktur KSPM itu tahun 2023, belum nyampe setahun. Oke. Nah, jadi di sini saya sendiri nih pengen bertanya. Oke. Sebelumnya jadi apa sih gitu niat Abang nih mau bergabung di KSPM Antasari, dan kalau boleh tahu jelaskan secara sederhana apa itu tentang investasi. Oke, pertama gabung di KSPM karena waktu itu menurutku kita berorganisasi itu pertama penting. Nah, lebih penting yang kedua adalah kita memilih organisasi yang sesuai dengan minat dan apa yang ingin kita dapatkan di masa depan kayak gitu kayaknya. Nah, yang pertama tadi adalah soal berorganisasi. Menurutku sebagai mahasiswa, berorganisasi itu sangat penting. Berorganisasi itu akan melatih diri lah sebenarnya, melatih mental supaya di dunia yang sudah perubahannya cepat ini kita bisa terlatih untuk menghadapi masalah-masalah, ada problem solving yang kita kuasai. Terus yang kedua, kenapa jadi KSPM Antasari? Karena memang ya tadi yang pertama aku udah punya minat, aku udah punya keinginan untuk bekerja mungkin suatu saat nanti di dunia keuangan dan di dunia investasi. Makanya aku masuknya ke kelompok studi pasar modal kayak gitu untuk mempelajari tentang bagaimana mekanisme di pasar modal dan lain sebagainya. Nah, terus bercerita soal investasi, teman-teman pertama mulai sekarang teman-teman harus belajar, harus mencoba yang namanya investasi di pasar modal. Investasi itu ada banyak, ada di pasar modal, ada di emas, ada di properti kayak gitu. Semuanya punya tingkat resiko dan keuntungan yang berbeda-beda lah kayak gitu. Dan sekarang aku investasinya di pasar modal dan di sektor real. Di sektor real itu di mana? Ya di percetakanku tadi itu namanya investasi di sektor real kayak gitu. Yang kedua, aku juga investasi di pasar modal, di instrumen saham. Nah, kalau dianalogikan nih teman-teman, Sobat Wina mungkin bisa ngebayangin investasi itu kayak teman-teman lagi nanam pohon kayak gitu. Lagi nanam pohon dari kecil teman-teman tanam, teman-teman siram setiap hari, setiap bulan teman-teman tambahin airnya, teman-teman siram, akhirnya pohon itu bakal tumbuh dan berbuah, bisa dipetik buahnya. Nah, itu gambar investasi itu kayak gitu. Gitu juga kalau teman-teman investasi di saham, di perusahaan misalnya. Teman-teman beli perusahaannya pas lagi murah, valuasinya namanya lagi murah, perusahaannya lagi murah. Terus nanti dia kan perusahaannya beroperasi terus sampai perusahaannya untung. Kalau untung perusahaannya, dia bisa bagi kita dividen dan dia bisa juga naik harga sahamnya sehingga kita dapat namanya itu capital gain kayak gitu. Nah, itu kalau gambaran soal investasi kayak gitu. Kira-kira kayak kita nanam pohon lah, nanam, siram, terus kita petik buahnya kayak gitu. Oke. Terus itu bagaimana sih kakak sendiri bisa terkait dengan investasi itu Kak? Oke, investasi aku pertama kali, khususnya di investasi saham ya, itu pertama kali juga sama kelas 3 SMK. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi di kelas 3 SMK. Kalau itu jadi bisa banyak hal yang aku pelajari. Alhamdulillah di kelas 3 SMK mulai beli-beli saham di Stockbit namanya. Karena itu kan sudah 17 tahun kita udah punya KTP, udah bisa buka rekening investasi. Nah, mulai beli di Stockbit. Belinya itu ya kayak yang murah-murah aja dulu, kayak Goto. Meskipun Goto sekarang jangan dibeli ya teman-teman kayak gitu. Kayak Goto, terus Sido kan yang itu saham-saham murah kayak gitu. Nah, kita coba-coba
coba-coba sedikit dulu lah, uang sedikit aja, 1 lot aja belinya kayak gitu, nggak usah banyak-banyak, buat nyoba, buat mencari tahu, mencari feel kita dalam berinvestasi. Nah kalau sekarang karena aku udah ya sama sekitar 4 tahun lebih juga aku di dunia investasi, aku coba trading sekarang. Trading itu kita beli saham hari ini, kita bisa jual sahamnya besok, tapi itu perlu analisis yang baik dan analisis yang mendalam. Itu perlu literasi keuangan yang bagus sebelum kita mulai trading. Kalau enggak nanti trading itu malah jadi judi buat kita kayak gitu. Bahaya kan? Kita investasinya investasi syariah tapi tiba-tiba nggak bisa analisis, ikut trading, akhirnya judi, akhirnya uang kita bukannya untung malah tiba-tiba jatuh. Kayak gitu. Oke. Terakhir nih Kak. Oke. Apa sih motivasi terbesar Kakak sampai saat ini bisa menjadi sekarang gitu? Oke, motivasi terbesar ya yang pertama, terima kasih juga buat mungkin orang tua yang sudah selalu mendoakan kayak gitu. Pertama ya kan kita pasti pengen membahagiakan kedua orang tua kan yang pertama. Yang kedua karena memang dari dulu aku pengen banget buat itu tadi sukses dan berkarir di dunia keuangan. Kalau orang tua aku itu beliau guru, dua-duanya guru di sekolah, bukan PNS tapi guru biasa aja, guru sertifikasi lah bahasanya. Dan secara ekonomi kami mungkin standar aja, nggak terlalu yang jadi orang kaya atau jadi orang yang miskin banget, itu nggak juga. Tapi memang aku ingin meningkatkan status ekonomi keluargaku dan tadi supaya kedua orang tua aku bisa pensiun dengan damai. Pensiun dengan ibaratnya aku bisa bantu mereka di masa tua nanti kayak gitu. Motivasi terbesarku mau meningkatkan kualitas ekonomi, dan alhamdulillah sejak SMK aku udah mulai bikin tabungan, bikin usaha, dan pada akhirnya sampai sekarang jadi ketua KSPM supaya bisa melatih diri dan mentalku lah kayak gitu. Siapa tahu nanti bekerja di dunia keuangan kayak gitu. Itu motivasi terbesar. Baik, Sobat Wina semua, luar biasa banget ya tamu kita pada episode kali ini. Semoga adanya dengan konten ini kita menanamkan semangat baru dalam menemukan inspirasi buat mahasiswa PEBI tentunya, dan juga buat Sobat Wina TV. Mengenai investasi tadi, banyak tempat untuk berinvestasi, salah satunya adalah di pasar modal. Dan juga buat Sobat Wina TV, jangan ragu untuk mencoba buat berinvestasi. Oke. Terima kasih banyak Kak sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing bersama Sobat Wina TV nih Kak. Oke, sekali lagi mau ngingetin buat Sobat Wina TV, jangan lupa follow channelnya Wina TV dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.